Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salve, salvete, dominus vobiscum, Tuhan besertamu. Dalam rekaman video kali ini, saya mau merekam rentigraf renungan 3 paragraf saya yang untuk tanggal 23 Januari hari ini. Judul rentigraf itu adalah komunitas sebuah kualitas hati. Komunitas sebuah kualitas hati. Karena judulnya rentigraf, maka ya pasti ada 3 paragraf. Saya mulai dengan membaca paragraf pertama. Kata pertama dalam judul rentigraf kita kali ini ialah komunitas. Kita sangat akrab dengan kata ini dan kita hidup dan ada di dalamnya. Komunitas itulah yang menjadi ruang dan tempat untuk kita dapat hidup dan berada. Dalam bahasa Inggris, kata komunitas itu disebut community. Lebih jauh, kata bahasa Inggris tersebut berasal dari bahasa Latin, komunitas. Kata itu sebenarnya setiap kata dalam bahasa mempunyai sejarah panjang. Tidak hanya bahasa yang mempunyai sejarah atau riwayat panjang, bahkan kata-kata pun, kata para ahli bahasa seperti Walter Ong SY, mempunyai sejarah atau riwayat panjang, terutama terkait dengan etimologinya. Bahkan lebih ekstrim lagi, bunyi pun mempunyai riwayatnya yang kudus. Ada beberapa bunyi yang dianggap kudus oleh beberapa komunitas atau kelompok manusia di dunia ini. Bagi mereka, pada awal mula adalah bunyi atau suara yang kudus. Begitu juga dengan kata komunitas ini. Ia mempunyai banyak konotasi. Ada konotasi yang bersifat positif, ada juga konotasi yang bersifat negatif. Misalnya, kata komunitas itu bisa mendorong kita untuk membayangkan tentang suatu kebersamaan yang aman dan nyaman, di mana orang bisa menikmati perjamuan bersama-sama, memiliki tujuan dan cita-cita hidup bersama, dan mempunyai untayan pesta-pesta dan perayaan secara bersama-sama. Pokoknya semuanya bersama-sama. Itulah kata kuncinya. Kum atau kom. Tetapi kata komunitas itu juga bisa mempunyai konotasi yang memperlihatkan tendensi eksklusivitas yang bersifat sektarian. Bahasa dalam kelompok tertentu, sebuah keadaan isolasi yang sudah berpuas diri dengan keadaan dirinya, dan bahkan juga bisa berkonotasi sesuatu yang suatu kenaifan romantik. Apapun itu, rasanya kita harus kembali ke pengertian yang paling penting dan mendasar. Pertama-tama dan terutama sekali, komunitas itu adalah perkara mutu keadaan atau kondisi hati. Itu dulu. Mutu keadaan hati itu bertumbuh kembang dari sebuah pengetahuan rohani bahwa kita ini hidup bukannya bagi diri kita sendiri, melainkan kita ini hidup dan berada bagi sesama, bagi satu sama lain. Man for others, being for others. Kehidupan dimaksudkan untuk kebersamaan. Dan kebersamaan itu selalu berarti keterbukaan. Harus membuka diri. Menurut Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, komunitas itu adalah buah hasil dari kemampuan atau kapasitas kita untuk menjadikan pelbagai kepentingan orang lain dan sesama jauh lebih penting dari pelbagai kepentingan kita sendiri. Mereka bandingkan Filipi 2 ayat 4. Dengan kata lain, sifat dasar komunitas ialah kemampuan untuk menempatkan kepentingan sesama di atas kepentingan diri sendiri. Komunitas adalah tempat dan ruang di mana orang memperjuangkan kebersamaan, memperjuangkan dan mengutamakan kepentingan bersama. Komunitas adalah ruang dan tempat untuk mementaskan altruisme. Mementaskan
Saya ulangi, mementaskan altruisme, orientasi atau keteraraan kepada pihak yang lain. Alinea ketiga, terakhir, komunitas adalah perkara hati yang terbuka, perkara hati yang mengarah keluar, terbuka kepada lian dalam artian yang seluas-luasnya. Komunitas tidak mematikan lian. Komunitas adalah kabar baik, evangelion, baik bagi subjek, terutama lian. 3 kali saya memakai kata lian itu di sini. Itu adalah terjemahan kata other dalam bahasa Inggris. Kata lian itu diambil dari bahasa Jawa untuk other yang khusus. Karena itu, pertanyaan penting yang perlu diperhatikan di sini, yaitu terkait dengan pengertian dasar tadi. Bukanlah bagaimana kita dapat membangun komunitas, melainkan pertanyaan pentingnya yang perlu kita pikirkan ialah bagaimana kita dapat mengembangkan dan merawat hati manusia yang bersifat terbuka dan memberi. Keterbukaan juga berarti kerelasian untuk berbagi, kerelasian untuk memberi ruang, space bagi kehadiran yang lain, kehadiran lian, kerelasian bagi kehadiran sang engkau atau du, dalam artian yang dibayangkan oleh filsuf Yahudi Jerman Martin Buber. Du itu bisa berarti sesama manusia, bisa juga berarti sesama makhluk ciptaan. Tapi du juga itu juga berarti Tuhan. Ih, saya mempunyai potensi untuk terbuka dan membangun komunitas dengan semua makhluk ciptaan. Tetapi itu juga mempunyai potensi untuk terbuka dan membangun relasi dan komunitas dengan Tuhan, Sang Pencipta itu sendiri. Hal itu sangat luar biasa, karena kita tidak hanya membentuk komunitas dengan sesama manusia saja, melainkan dengan semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup adalah saudara dan saudari, kata Santo Fransiskus dari Assisi. Sekian dan terima kasih. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Semoga berguna.